What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.4 Beta 4 yang semalam atau tepatnya dini hari tadi baru aja resmi dirilis sama Apple. Apa saja yang baru, dan di sini ada dua device yang sudah gue jadikan beta. Yang pertama adanya iPhone XR, yang kedua adanya iPhone XS. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.4 Beta 4. Tetapi bukan hanya itu aja, adanya iPadOS 16.4 Beta 4, macOS 13.3 Beta 4, watchOS 9.4 Beta 4, tvOS 16.4 Beta 4, dan HomePodOS 16.4 Beta 4. Disclaimer dulu ya, ini adalah version beta alias version uji coba, bukan versi publik resminya. Jadi kalau teman-teman menanyakan, Bang, kok gue belum update iOS 16.4 ya? Ya karena memang ini masih versi beta gitu cuy, bukan versi publik yang digunakan semua user kayak gitu. Sebenarnya setelah gue cek-cek ya seharian ini ini lebih banyak ke perbaikan sih, karena beta 3 tuh bug banget. Apalagi kemarin di iPhone XR literally bug banget beneran deh. Performance-nya ngaco banget di beta 3, dan sekarang di beta 4 justru lebih baik banget. Gue seneng banget adanya version beta 4 karena itu juga berarti sudah mendekati versi rilis resminya gitu ya. Bug yang pertama yaitu misalkan kemarin widget baterai di beta 3 bermasalah. Sekarang kalau kita custom, lalu kita edit di sini, misalkan ini gue ganti, gue masukin custom widget atau widget baterai. Nah, di sini sudah ada ikonnya ya, sudah diperbaiki sama Apple tuh. Oke, ini menggunakan iPhone XR ya, sudah diperbaiki, jadi udah aman terkait bug widget baterai. Selanjutnya, karena beberapa minggu lalu adanya aplikasi baru yaitu Apple Music Classical. Ini berbeda dengan Apple Music pada umumnya di sini ya, karena Apple merilis Apple Music Classical. Jadi di aplikasi Apple Music di sini, kalau kita ke browse di sini ya, wah ini sebentar nggak connect wifi. Ya, mari kita lanjutkan. Sudah terhubung lagi dengan internet iPhone-nya. Ada gitu ya. Oke, ini kenapa di aplikasi Apple Music adanya Discover Apple Music Classical. Ya, kalian bisa lihat di sini, dan ini berhubungan dengan aplikasi Apple Music Classical. Kalau pertanyaannya kenapa dipisah Bang sama Apple Music? Mungkin Apple ingin lebih fokus ke musik klasikal atau musik-musik yang lama ya. Jadi dipisah, beda banget aplikasinya. Jadi kalau kalian ingin juga pre-order atau install, kalian tinggal pilih di Apple Music Classical ini, langsung go to App Store. Maka di App Store akan muncul seperti ini. Kalian tinggal get aja. Ya, seperti ini sudah menginstal, tetapi ini masih coming soon. Karena kenapa? Karena sebenarnya ini akan dirilis 28 Maret. Jadi itu kenapa prediksi gua iOS 16.4 ini akan dirilis minggu depan sebelum tanggal 28 Maret kayak gitu. Catatannya adalah Apple Music Classical ini harus berlangganan Apple Music. Jadi buat teman-teman yang ingin menikmati Apple Music Classical, pastikan kalian berlangganan Apple Music. Oke, selanjutnya adanya fitur coverage section pada About. Jadi kalau kalian pergi ke setting, nah di sini kalian pilih General dan kalian pilih About. Ya, di bagian coverage di sini kalian tap aja, maka ada coverage section. Kalau misalkan Apple ID kalian terhubung ke Apple device lainnya seperti AirPods, everything ya, Apple product, maka akan ada di sini nih coverage section. Intinya, data-data warranty device-device yang kalian terhubung dengan Apple ID atau terpairing akan ada muncul di sini ya. Ini contohnya device yang ini, karena ini tidak terhubung ke perangkat yang lain, maka akan kayak gini aja. Tapi kalau misalkan terhubung ke perangkat yang lain, hasilnya akan seperti ini. Gue contohkan, ya seperti ini ya. Tuh, ini Apple ID-nya terhubung ke perangkat yang lain, maka akan muncul coverage section alias warranty apa aja dari device tersebut ya, kayak gini. Oke, selanjutnya adalah fitur emoji. Nah, ini adalah fitur emoji yang sudah gue dapatkan atau gue temukan yang terbaru pada iOS 16.4, tapi akan gue bahas lebih detail pada saat versi resminya dirilis, karena ini masih version beta ya. Jadi gue cuman mendapatkan segini. Kayaknya sih pada saat versi resmi akan lebih banyak, cuman sepertinya emoji baru ini aja. Tapi ya intinya ada fitur baru gitulah, emoji baru gitu. Cuman ya kita harus tunggu versi resminya dirilis ya. Oke, selanjutnya yaitu splash screen pada aplikasi Book. Ya, seperti ini kalian bisa lihat. Kalau kalian membuka aplikasi Book akan ada tampilan seperti ini. Kalian get start aja, dan tentunya itu berhubungan dengan fitur baru yang ada pada aplikasi Book, yaitu fitur curl. Jadi kalau misalkan kalian membaca buku di aplikasi Book pada saat settingan seperti ini, terms and setting kalian
kalian pilih di bagian sini nih curl ya, maka dia akan bisa seperti ini tuh ya. Jadi kalau mau diganti di slide-nya kayak gini tuh, itu fitur curl pada aplikasi Book kayak gitu. Selanjutnya info sedikit bahwa ada wallpaper baru, yaitu karena di Korea Apple Store baru dibuka. Jadi ini kalau misalkan bahasanya nggak paham, kalian tinggal pilih yang sudut kiri bawah ini, lalu pilih translate website, pilih bahasanya, gue pilih ke Indonesia. Ya seperti ini ya, kita tinggal pilih wallpaper Apple Gangnam ini untuk mengunduhnya atau mendownloadnya dari website tersebut. Dan ini wallpaper baru yang berhubungan dengan Apple Store baru kayak gitu. Selanjutnya adanya MLS Soccer pada Apple TV Plus ya. Jadi buat teman-teman yang mau nonton MLS Soccer di sini di Apple TV, pastinya harus berlangganan tentunya. Kalian tinggal scroll ke bawah, maka ada di sini ya, ada MLS Live ya di sini. Tinggal pilih aja, dan ini pastinya harus subscribe. Cuman kalau kalian mau nonton secara live itu tetap bisa. Jadi gue udah coba juga sih kemarin, tapi lupa gue screenshot. Intinya kita juga bisa menikmati secara live ya. Tetapi sayangnya di sini untuk yang live-nya ini tuh jamnya beda banget ya. Ini jamnya jam 5 dini hari nih, berarti kayaknya untuk besok nih Sunday ya gitu. Dan ini juga sama di yang iPhone XR, gue nggak subscribe tetapi bisa nonton, karena untuk yang live-nya tetap bisa. Dan kalau misalkan untuk nonton yang apa namanya nih, yang paling bawah, kalau misalkan udah selesai itu ya, jadi kalau udah selesai di sini nih, lu bisa play ulang. Nah ini gue udah coba tadi ngetes dan ini berjalan gitu ya. Lumayan kalau kalian suka MLS Soccer, di sini bisa nonton secara live-nya. Dan tentunya ini berhubungan dengan live activity juga. Oke. Selanjutnya release notes pada iOS 16.4 beta 4 alias dokumentasi yang ada pada versi beta 4 ini. Ya, kalau kita cek di sini, memang seperti tadi di awal gua bilang, ini sama aja. Sepertinya ini perbaikan lebih banyak, new fiturnya itu dikit banget. Mungkin emang Apple nyimpen kali ya pada saat versi resmi nanti dirilis ya. Ini lebih ke perbaikan karena beta 3 tuh penuh bug banget menurut gua. Tapi sekarang untuk performance juga lebih aman sih di beta 4, dan ini dokumentasinya. Oke. Lalu kalau bicara performance atau iPhone storage, lebih tepatnya sih gua mau bahas iPhone storage terlebih dahulu. Di sini iPhone storage sama-sama sudah aman harusnya. Kita cek aja ke bagian setting, lalu ke iPhone storage, dan di sini loadingnya nggak akan gua cut videonya, tetap gue biarkan. iPhone XS sudah loading lebih dulu ya, dan iPhone XR menyusul langsung. Cepet ya proses loadingnya, sama-sama storage 64GB. Kalau kita cek ke bawah di sini terkait sistem datanya, XS sistem datanya 4GB, dan untuk yang XR 7,8GB. Oke, menurut gue untuk iPhone storage sih aman-aman aja sih ya, nggak usah dikhawatirkan lagi. Lalu sekarang bahas performance. Keduanya performance XR dan XS di beta 4 sangat lebih baik daripada beta 3, jujur, karena beta 3 penuh bug banget, dan di beta 4 gue rasa lebih aman untuk performance penggunaan iOS 16.4 beta 4-nya. Tapi kalau misalkan kita bahas performance, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak tes benchmark sekalian, oke? Ya, di sini gue akan menggunakan Geekbench 6 ya aplikasinya untuk kita benchmark iPhone XR, iPhone XS. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya, sudah iOS 16.4 beta 4 dengan prosesor A12 Bionic dengan RAM yang beda ya. Untuk XR 2,77GB dan untuk XS 3,69. Langsung aja CPU benchmark dan run benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu proses benchmarknya. Oke, ya udah selesai ini benchmarknya. Untuk yang iPhone XR single core-nya di 1226, lalu multicore-nya di 2030 ya. Dan untuk iPhone XS 1301 dan multicore-nya 2755. Oke, tapi kalau kita bandingkan dengan iPhone XR yang beta 3 sebelumnya, iPhone XR ini jauh lebih menurun ya. Kalau sebelumnya itu single core-nya ini di beta 3 ya, single core-nya di 1256, multicore-nya di 2183. Perbedaannya jauh banget. Entah kenapa, mungkin karena ini bentar lagi mau resmi rilis ya. Jadi, dan gue berharap akan lebih stabil di iOS 16.4 pada saat versi resminya dirilis, karena ini masih version beta ya. Tapi gue rasa ini cuma angka aja ya. Yang penting experience dalam menggunakan atau performance si iPhone tersebut ya, harusnya sih aman ya. Oke, sekarang kita bicara baterai. Kalian bisa lihat sendiri untuk iPhone XR di sini baterainya 87%, kelihatan ya, 87%. Kalau misalkan yang XS di sini 63%. Kalau kita cek activity-nya di bagian setting, lalu ke bagian baterai di sini, ya untuk activity-nya ini sungguh aman ya, apalagi di sini nih yang XS last chargernya 92% di jam 2 pagi dini hari tadi, dan sekarang masih di 63%. Gue rasa cukup baik banget. Kalau yang XR ini last chargernya itu tadi barusan ya 98% dan nggak lama sih. Tapi ya kita tungguin aja seberapa awet sih iPhone XR. Tapi gue berharap sih pada saat versi resmi rilis awet-awet aja baterainya, karena kalau gue lihat XS sih aman ya harusnya. Kalau kita cek baterai health di sini, ya baterai health iPhone XS
XS di 80% dan XR di 82%. Oke, gue rasa baterai health tetap stabil-stabil aja dan aman-aman aja sih harusnya. Dan kita nggak perlu khawatir karena selama iPhone-nya dipakai atau digunakan, baterai health itu pasti akan turun cuy, kayak gitu. Oke, kira-kira kapan sih rilis resminya bang? Ya, kemungkinan di minggu depan di tanggal-tanggal 20 hingga tanggal 22. Ini prediksi aja ya, belum tentu pasti. Tapi intinya harusnya minggu depan karena tadi gue udah bilang sebelum tanggal 28 Maret, karena tanggal 28 Maret rilis resminya aplikasi Apple Music Classical. Karena aplikasi Apple Music Classical itu dirilis tanggal 28 Maret dan memerlukan requirement iOS 16.4. Maka dari itu harusnya iOS 16.4 ini dirilis minggu depan di tanggal-tanggal 20 hingga tanggal 22 kemungkinan. Oke? Ya udah, jadi segitu aja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.